Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-30, melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling buruk, yaitu orang-orang yang merupakan kelompok al-jabariyah, yaitu mereka yang mengkambing hitamkan dosa, mengkambing hitamkan kesalahan, menasabkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah di dalam dosa yang ia lakukan. Dan tentunya ini tidak benar, ya. Ini adalah manhajnya al-jabariyah, bukan manhajnya al-sunnah wal jamaah. Idza waqa'a fi dzambin, ya. Orang-orang jabariyah ketika mereka jatuh dalam suatu dosa, dalam suatu maksiat, dosa syirik, dosa besar, dosa maksiat, zina, ya, riba, gosok, mencuri, membunuh, ya, homoseks, ya, dan seterusnya, ya, merusak kehormatan dan yang lainnya. Apa yang mereka ucapkan ketika mereka jatuh dalam dosa? Lau sya'allahu ma fa'altu. Ya. Seandainya Allah berkehendak, aku tidak akan melakukan dosa ini. Ya. Ini semua Allah yang memaksa saya untuk berbuat dosa. Ya. Ini perkataan yang lancang, perkataan yang sangat berbahaya. Ya. Wa yahtajjuna bil qadari ala dzunub. Mereka menjadikan takdir sebagai alasan atas dosa yang mereka perbuat. Padahal manusia, Allah SWT dengan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya, sudah memberikan iradah kepada manusia untuk memilih. Ketika ia sudah tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana hasanah, mana sayyi'ah, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus, mana yang terang benderang, mana yang gelap. Lalu kemudian ia masih memilih kegelapan, masih memilih maksiat, masih mengambil opsi dosa yang ia lakukan. Lalu kemudian ia beralasan dengan takdir. Maka sungguh orang ini adalah orang yang tidak paham. Pengetahuan ia terhadap takdir bisa jadi tidak memiliki atau bisa jadi kurang. Ya. Padahal Allah SWT sudah memberikan iradah kepada manusia, kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Ya. Allah SWT mengutus para nabi menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, agar manusia mampu menggunakan iradahnya, menggunakan kehendaknya yang Allah berikan untuk memilih, untuk memutuskan mana jalan yang ia tempuh. Sehingga tidak ada alasan lagi takdir dijadikan hujjah, ya, takdir dijadikan kambing hitam. Ya. Ia bisa memilih, ya, sholat di rumah atau di masjid. Ya. Mana amalan yang lebih utama, mana amalan yang kurang utama. Ia bisa memilih melaksanakan amalan yang wajib atau meninggalkan amalan yang wajib. Ia bisa memilih perbuatan yang mubah yang diperbolehkan, perbuatan yang haram. Ia bisa memilih mengambil upah, mengambil gaji, mencari nafkah dari yang halal atau dari yang haram. Ia bisa memilih bermuamalah, bertransaksi dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat atau dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Ia bisa memilih mencari dana dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Sudah ada pilihan di depan, sudah ada pilihan. Tidak boleh kita menjadikan takdir sebagai alasan. Ya. Wakila, dan juga ada yang mengatakan inna awwala man ihtajja bil qadari
'alal ma'siyati asyaitanu. Dan yang pertama kali menjadikan takdir sebagai alasan, jadikan takdir sebagai legalisasi di dalam berbuat maksiat, menyalahkan takdir, ia tidak menyalahkan dirinya. Yang pertama kali melakukannya adalah asyaiton, syaitan. Faqala ba'da masyiatillah, ucapan setan ketika bermaksiat kepada Allah, setelah ia melakukan maksiat kepada Allah, apa yang diucapkannya? Allah abadikan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Apa yang diucapkan? Robbi, Tuhanku, bima agwaitani. Aku bermaksiat karena engkau telah memutuskan, karena engkau telah menetapkan aku sesat. Aku bermaksiat karena engkau yang menginginkan aku berbuat maksiat, karena engkau yang memutuskan aku berbuat maksiat. Fanasabal gowayata ilallahi wa adofah ilaihi. Setan menyandarkan kesalahan ilallahi, kepada Allah, bukan kepada dirinya. Wa adofah ilaihi, ya, mengkambing hitamkan Allah di dalam berbuat maksiat. Ini adalah ucapan yang sangat kotor, ucapan yang sangat jelek yang diucapkan oleh setan setelah ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah introspeksi, setan tidak pernah mau bertobat, setan tidak pernah mau memperbaiki diri, setan tidak pernah mau mendatangi Allah SWT dengan memohon ampunan. Ya. Setan adalah makhluk yang tidak pernah meminta maaf atas maksiat yang pernah ia lakukan. Bikhilafi Adamin, bikhilafi Adam, berbeda dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lamma asallaha, ketika Nabi Adam melakukan maksiat kepada Allah, apa yang diucapkan? Allah pun mengabadikan ucapan Nabi Adam yang mulia dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzolamna, kami telah menzolimi, anfusana, diri-diri kami, wa illam tagfir lana, jika engkau tidak memberikan maaf kepada kami, wa tarhamna, jika engkau tidak mengkasihani kami, la nakunanna, tentu kami benar-benar minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah ucapan yang layak untuk kita tiru, layak untuk kita tauladani, dan sangat pantas untuk kita ucapkan di dalam memulai doa. Kita mengakui diri kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan, sering melalaikan kewajiban, tidak sempurna ibadahnya. Dan kita mengucapkan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tidak pernah menjadikan takdir sebagai alasan, tidak mengkambing hitamkan takdir, tidak menasabkan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Ya. Dan Nabi Adam dipuji oleh Allah SWT. Allah maafkan kesalahan Nabi Adam. Ya. Fa Adamu istaghfara wa taba, Nabi Adam memohon ampun. Nabi Adam bertobat. Walihada taballaha alaihi, taballahu alaihi, dan Allah SWT ya, taballahu alaihi. Ya. Nabi Adam bertobat kepada Allah atas maksiat yang dilakukannya. Ya. Yaitu ketika melanggar larangan mendekati pohon yang ada di surga, pohon yang dilarang untuk didekati di surga. Dan Nabi Adam mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan. Ya. Wahalaka iblisu, berbeda dengan iblis. Iblis binasa, iblis terlaknat, iblis terkutuk. Bisababi itrorihi ala dzambi, karena terus menerus dia melakukan kesalahan, menyesatkan banyak manusia, menyesatkan orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Ia sesatkan, ia goda, ia tipu, ia bohongi, ya. Terus menerus berada di atas dosa,
wahtijajihi bil qadari alaihi, dan setan menjadikan takdir sebagai alasan. Allah SWT sudah memberikan kesempatan, namun kesempatan itu tidak digunakan untuk bertobat, tidak digunakan untuk memperbaiki diri. Dan tentunya kita berlindung dari karakter, dari sifat yang dimiliki oleh setan, iblis, karena tidak mau memperbaiki diri, tidak mau bertobat, tidak mau jujur mengakui kesalahan. Ya. Fahada al-musyhidul awal wa huwa istis'arun annal abda majburun. Inilah penjelasan tentang setan atau iblis, ya, yang mengaku bahwa dirinya lah makhluk yang dipaksa untuk berbuat maksiat. Demikian juga kelompok Jabariyah. Ya. Mereka memiliki akidah, memiliki keyakinan bahwa segala tindak tanduk, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dipaksa oleh Allah SWT. Tidak diberikan pilihan sama sekali. Mereka menganalogikan seperti robot yang dikendalikan. Robot itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dikendalikan oleh si pemegang remote control. Tentunya ini tidak benar. Wa anna Allaha walladzi qaddara alaihi dzamba. Naam, Allahu wal muqaddiru likulli syai'. Ya. Meskipun Allah telah mentakdirkan segala sesuatu termasuk dosa. Betul, ya. Ini tidak benar. Ini benar, ya, bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu. Tetapi tetap kita dilarang. Lakin la yuhtaju bil qadari ala dzunub. Kita tidak diperbolehkan menjadikan takdir sebagai alasan melegalisasi dosa, melegalisasi maksiat dengan takdir. Ya, karena apa? Karena Allah sudah memberikan iradah. Allah sudah memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih. Ya, kalau kita jatuh dalam maksiat, dalam dosa, itu karena kita salah memilih. Karena kita lalai, tidak mau memilih yang baik. Ya. Wa inna ma yahtaju bihi alal masaib. Akan tetapi menjadikan takdir sebagai alasan diperbolehkan untuk selain dosa dan maksiat, yaitu untuk al-masaib, untuk musibah, ya, bencana alam, kebakaran hutan yang karena gesekan daun-daun kering dengan panasnya matahari, dengan suhu yang tinggi, gunung meletus, kemudian tsunami, ya, hujan yang terus menerus sehingga mendatangkan banjir. Maka boleh kita mengatakan ini semua adalah takdir, karena tidak ada hubungannya dengan dosa. Ya. Kama qala al ulama la yahtajul bil qadari alal ma'aib wa innama yuhtaju bihi alal masaib. Sebagaimana perkataan para ulama, dilarang menjadikan takdir sebagai alasan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Adapun diperbolehkan menjadikan takdir sebagai alasan terhadap musibah yang terjadi, sakit, ya, kecelakaan, kematian, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, dan ini adalah tingkatan yang buruk. Kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai kita termasuk kelompok manusia yang berada pada tingkatan yang buruk ini, tingkatan yang pertama. Ya, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang, al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.